Halo semuanya, selamat datang di YouTube saya, Claudia Audiana. Di YouTube kali ini, saya bersama dengan Little Tutu, Lembaga Bahasa dan juga Education Center yang ada di Lipo Cikarang, Jawa Barat. Kita akan memberitahukan informasi untuk pendaftaran kuliah ke Taiwan dengan kampus rekomendasinya itu adalah Fanung University. Kenapa Fanung University? Karena banyak sekali anak Indonesia yang ingin daftar ke program 1+4 Fanung University. Kalau untuk kamu yang ingin daftar dengan tujuan kampus yang lain, kamu boleh langsung tanyakan saja ke admin ya. Kita akan mulai dengan jadwal untuk program khusus International Student tahun 2006-2027. Untuk semester gugur itu sudah selesai pendaftarannya, dan kalau kalian yang sekarang mau daftar untuk nanti semester semi itu mulai kelasnya bulan Februari 2027, kalian bisa daftar dari tanggal 14 September sampai 11 Oktober 2026. Nanti akan ada di review pendaftarannya oleh pihak Fanung, nanti juga akan ada interview, dilihat dari nilai juga, nilai kalian pada saat daftar. Nah, nanti untuk wawancaranya atau interviewnya itu akan diinformasikan jadwalnya dan lokasinya. Dan kalian harus mengikuti wawancara kira-kira di bulan Oktober sampai November. Jadi nanti setelah wawancara baru akan ada pengumuman hasil penerimaan dan setelah itu kalian bisa datang ke Taiwan untuk registrasi. Nah, ini adalah prosedur untuk pendaftaran program khusus International Student 1+4 ya. Ada brosurnya, kalian juga boleh minta ke Little Tutu atau bisa hubungin WhatsApp admin, nanti link nomor WhatsApp-nya akan ada di akhir video atau di deskripsi. Dan kalian bisa lihat dulu ketentuannya, apakah kalian bisa mendaftar atau tidak. Siapkan dokumen yang diperlukan, kemudian kalian bisa daftar sebelum 11 Oktober 2026. Nanti akan ada review dari kalian punya nilai dan akan ditentukan untuk wawancara. Nah, untuk biaya pendaftaran itu ada 1000 NT, itu akan dibayarkan pada saat nanti kalian sudah diterima di sini. Ya, jadi itu biaya pendaftaran dari sekolah. Beda dengan biaya pendaftaran dari Little Tutu ya. Kemudian kalian akan diberitahukan kalian keterima atau tidak itu pada tanggal 27 November di website kampusnya. Nah, untuk program internasional ini ada kuotanya ya. Kuotanya hanya 160 orang. Itu gabungan antara mahasiswa internasional Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Jadi, belum tentu semuanya orang Indonesia karena dia juga buka beasiswa untuk orang Vietnam dan juga Thailand. Dan belajarnya pakai bahasa Mandarin. Maka itu kenapa programnya namanya 1+4. Ini fakultas-fakultas atau jurusan yang kalian bisa ambil ya. Ada penerbangan dan teknik, ini ada pilihannya teknik mekanik dan teknik industri, teknik komputer dan teknik informasi, teknik mekatronika, atau optoelektronika, penerbangan. Nah, kalau di bagian manajemen pariwisata dan perhotelan, ada manajemen pariwisata dan rekreasi, manajemen pemasaran dan distribusi, sama manajemen tata boga. Nah, ini keunggulan kampusnya, mereka itu punya kelas yang profesional. Jadi ini untuk jurusan yang engineering ya, aviation and engineering. Kampusnya itu seperti ini. Kemudian untuk yang tourism dan hospitality, kampusnya itu seperti ini dan banyak juga mereka program-program dan juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Taiwan. Untuk durasi program, nah ini kalian perlu perhatikan ya. Tahun pertama itu kalian belajar bahasa Mandarin, yang terdiri dari 2 semester masing-masing 18 minggu dengan minimal 20 jam per minggu atau totalnya harus lebih dari 720 jam. Jadi kalian nggak boleh suka izin kalau belajar bahasa Mandarinnya. Dan persyaratannya, kalian harus lulus TOCFL level A2 di akhir semester. Baru kalian bisa mengikuti program kuliahnya di tahun kedua. Jadi program 1+4 itu adalah 1 tahun belajar bahasa Mandarin dulu, baru setelah itu kalian 4 tahun belajar di jurusan yang kalian pilih. Nah, jadi setelah kalian lulus TOCFL A2, kalian baru bisa masuk ke tahun kedua sampai kelima itu untuk belajar kuliahnya. Dan syaratnya kalian juga harus pada akhir tahun pertama, berarti artinya di tahun kedua ya, mau naik ke tahun ketiga, kan kalian tetap akan ada tes bahasa Mandarin, yaitu kalian harus lulus tes TOCFL B1 sebagai syaratnya.
Ya, jadi bukan berarti kalian setelah selesai 1 tahun, kalian stop belajar bahasa Mandarin, enggak. Tapi Mandarin kalian harus tetap terus ditingkatkan karena melihat kampusnya kan pakai bahasa Mandarin ya. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir karena kalau kalian benar-benar belajar itu pasti bisa. Nah, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian tidak lulus atau gagal melewati tes TOCFL level A2 di tahun pertama, maka kalian nggak bisa melanjutkan kuliah dan akan diminta untuk keluar dari sekolah dan meninggalkan Taiwan. Jadi kalian akan langsung pulang ke Indonesia. Nah, dan selama kalian belajar bahasa Mandarin, kalian nggak boleh pindah departemen atau pindah sekolah. Jadi kalian hanya bisa di Vanung University aja. Setelah 1 tahun, kalian belajar formal ya, artinya kalian belajar kuliah, kalian harus ujian TOCFL lagi dan harus lulus B1. Nah, kalau misalnya kalian ternyata nih, pertama sudah milih jurusan teknik, tapi ternyata kalian kayaknya nggak cocok pengen pindah ke pariwisata, itu boleh. Ya, mahasiswa boleh mengajukan untuk perpindahan ke departemen lainnya yang berhubungan dengan manufaktur, konstruksi, layanan industri, dan industri e-commerce di Vanung University atau sekolah lainnya. Nah, ini terbatas ya untuk beberapa jurusan. Jadi, kalau misalnya kalian di satu jurusan, kalian ngerasa kalian nggak cocok, kalian mau pindah ke jurusan lain, boleh. Nanti kalian bisa konsultasi dengan pihak sekolahnya, kalian bisa ke jurusan mana. Nah, ini dokumen yang kalian perlukan untuk mendaftar ya. Nanti mengisi formulir online akan dibantu oleh pihak Little Tutu dan pihak kami. Kemudian kalian siapkan biodata, dan rancangan belajar ini nanti akan ada lampirannya, itu juga akan kita bantu untuk informasikan ke kalian. Nah, kalian siapkan ijazah kelulusan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan terjemahan resmi bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi, terjemahan bahasa Inggrisnya kalau sudah diterjemahkan oleh sekolah, maka harus dicap notaris. Kalau misalnya sekolah tidak terjemahkan, maka harus di penerjemah tersumpah. Kemudian kalau misalnya kalian belum lulus pada saat daftar, kalian bisa minta surat pernyataan lulus aja dulu dari sekolah. Baru setelah itu ijazahnya, kalau sudah terbit baru kalian sertakan. Nah, untuk bukti keuangan, kalian harus ada rekening koran 3 bulan terakhir pada saat daftar dan pada saat nanti mau bikin visa ya. Jadi rekening koran ini harus ada pada saat daftar dan pada saat nanti bikin visa. Dan akan diminta 3 bulan terakhir yang update. Jadi harus ada bukti untuk menyatakan kalian mampu nih untuk bisa belajar di Taiwan meskipun kalian nggak dapat beasiswa gitu. Kurang lebih sekitar 3.000 US dollar atau 100.000 NTD atau sekitar 50 juta rupiah. Ikut kurs aja ya, kurang lebih sekitar segini. Kemudian ada surat pernyataan pemeriksaan bagi mahasiswa yang belajar di Taiwan. Terus kemudian ada fotokopi paspor dan fotokopi ID. Jadi kalian harus sudah ada paspor sebelum kalian daftar ya. Nah, informasi aja untuk teman-teman yang belum punya paspor, pada saat kalian mau bikin paspor, kalian bikin aja paspor untuk jalan-jalan. Karena paspor untuk jalan-jalan sama paspor untuk kalian sekolah itu sama. Yang penting 48 halaman. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masih bagian dokumen yang diperlukan ya, penjelasannya dulu. Kuotanya 160, kemudian penilaian pertama itu akan dilihat dari usia. Jadi usianya itu tidak boleh lewat dari 21 tahun kalau untuk Vanung ya. Diutamakan yang fresh graduation. Jadi buat kamu yang misalnya udah lulus tahun lalu, tahun ini mau daftar, apakah bisa? Bisa. Tapi tetap yang diutamakan itu adalah fresh graduation, nilainya akan lebih tinggi poinnya daripada kamu yang sudah lulus 1 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian nilai rata-rata SMA atau rata-rata SMK kalian harus di atas 6, minimal 6 ya. Jadi di atas 6 itu akan ada poin-poinnya sendiri. Kemudian tahap keduanya itu dilihat dari wawancara. Wawancara akan ada nilainya 50%, kemudian transkrip nilai itu juga akan ada nilainya 20%, kemudian biodata atau study plan yang kalian buat itu juga akan ada 20%. Untuk study plan dan biodata ini seperti autobiografi dan juga studi plan kalian. Little Tutu juga akan bantu untuk mengecek kalian punya autobiografi dan study plan ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian ada dokumen pendukung, misalnya kalian punya sertifikat bahasa Inggris atau kalian punya sertifikat ikut lomba atau piagam-piagam lainnya itu akan ada juga nilainya poinnya 10%. Nah, setelah itu nanti akan dilihat dari uh, tahap pertama dan tahap kedua poinnya yang paling tinggi siapa gitu ya. Jadi untuk setiap kalian yang sudah
diseleksi, nah hasil seleksinya itu mereka akan umumkan di website resmi kampus. Jadi kalian harus cek di website resmi kampus, nanti dari pihak Little Tutu juga akan bantu untuk cekin ya, karena mereka tidak akan mengumumkan satu persatu, mereka akan langsung dari website kampus dan kalian akan diminta untuk melakukan langkah berikutnya. Nah, ini untuk biaya kuliahnya kurang lebih, jadi biar orang tua juga ada gambaran ya, biasa uang sekolahnya berapa. Untuk persiapan bahasa Mandarin di tahun pertama dan semester, jadi satu tahun itu kan ada 2 semester ya, semester pertama, semester kedua, itu biayanya setiap semester kurang lebih 27.000 untuk biaya bahasa Mandarinnya. Ini sudah termasuk murah karena biasa di Taiwan itu kalau kalian belajar bahasa Mandarin per 3 bulan itu 27.000, tapi ini per satu semester 27.000. Kemudian ini ada biaya asuransi, asuransi itu wajib ya, karena asuransi untuk mahasiswa yang belum mendapatkan ERC itu beda dengan yang sudah mendapatkan nanti NHI ini. Kartu asuransi kesehatan nasional setelah 6 bulan kalian bisa dapat NHI. Jadi udah nggak perlu bayar asuransi cedera dan kesehatan lagi. Tapi asuransi kelompok mahasiswa masih harus bayar. Kemudian kartu izin tinggal ERC itu 1000 NT untuk 1 tahun. Nah, setelah itu biaya izin tinggal dan mahasiswa internasional dan pemeriksaan untuk mahasiswa baru ini dibayarkan pada saat kalian medical check up di Taiwan. Jadi untuk tahun pertama kurang lebih butuhnya sekitar 67 ribuan NTD ya. Nah, kemudian untuk tahun kedua dan seterusnya, kalau kalian sudah kuliah, itu biaya kuliahnya seperti ini. Kira-kira satu semesternya itu Rp53.390. Nah, akan ada pemotongan. Nah, pemotongannya ini adalah beasiswa dari Fanung University. Jadi, setiap siswa bisa mengajukan permohonan untuk pengurangan biaya kuliah sesuai dengan peraturan dari beasiswa Fanung ya. Ini nanti bisa apply setiap semesternya. Jadi kalau misalnya dapat beasiswanya akan ada pemotongan uang sekolah sesuai yang di tabel. Jadi jumlah yang dibayarkan setelah dipotong segini. Kemudian tetap akan bayar biaya komputer, kemudian biaya asuransi kelompok itu tetap akan bayar per semesternya. Dan kemudian asuransi kesehatan nasional itu NHI, ini biasanya dibayarkan langsung dengan pada saat kita bayar uang sekolah ya. Nah, kalau untuk ERC memang setiap tahun itu 1000 NTD, jadi kurang lebih uang sekolahnya seperti ini. Nah, untuk siswa yang tinggal yang datang ke Taiwan, khususnya di Fanung University, selama 1 tahun pertama itu wajib tinggal di asrama. Jadi juga mengikuti ketentuan dari Fanung University ya. Ini adalah biaya asrama. Nah, biaya asramanya ini berbeda-beda ya, tergantung kalian tuh tidurnya mau 6 orang satu kamar atau 4 orang satu kamar atau 2 orang satu kamar. Ini harga per orang per semester. Jadi kalau kalian tidurnya yang 6 orang berarti kalian bayar 10.000 setiap semesternya. Nah, kemudian akan ada deposit. Deposit ini hanya sebagai jaminan kalau nanti siswa sudah tidak tinggal lagi di asrama, depositnya akan dikembalikan. Hanya sebagai jaminan supaya siswa bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di dalam asrama. Nah, untuk biaya listrik dan AC itu dikenakan sesuai dengan tipe setiap asramanya ya, jadi beda-beda. Untuk biaya listrik dan AC itu dibayarkan sesuai dengan kebutuhannya berapa pada saat nanti pakai listrik dan pakai AC. Nah, kemudian akan ada biaya lainnya, kalau siswa sudah diterima, itu akan ada biaya lagi, biaya pendaftaran bayar pada saat kalian daftar ulang di Taiwan itu 1000 NTD dan akan ada biaya penjemputan siswa itu 600 NTD pada saat siswa sudah sampai di Taiwan. Nah, ini beasiswa dari bahasa Mandarin ya. Jadi di Fanung ini ada 2 macam beasiswa, yang pertama beasiswa bahasa, yang kedua beasiswa dari kampus. Nah, kalau untuk beasiswa bahasa dilihat dari kemampuan siswanya. Kalau siswanya itu pada semester tahun kedua sampai keempat berhasil melewati tes TOCFL level B2, itu akan dapat beasiswa 4.000 NTD. Jadi, kalau kamu yang semangat belajar bahasa Mandarin, akan ada beasiswa-beasiswa lagi. Ya, kalau lulus B1 dapat 3.500, lulus TOCFL A2 akan dapat 3.000 NTD. Nah, kalau untuk beasiswa sekolah itu bisa diajukan setiap 2 minggu pertama setiap semesternya. Jadi, nanti akan ada form yang harus diisi dan itu bisa diberikan ke pihak kampus. Nah, ini adalah biaya konsultasi dan biaya keberangkatan bersama dengan Little Tutu.
kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mau proses kuliah ke Fanung University bersama dengan kami dan juga Little Tutu, itu akan ada biaya pendaftaran awal Rp500.000 ya. Biaya ini belum termasuk biaya pendaftaran tambahan dari kampus ya, yang tadi dibayarkan langsung ke kampus. Jadi Rp500.000 ini biaya pendaftaran awal bareng dengan Little Tutu. Nah, untuk biaya admin pertama dan biaya lainnya itu kalian bisa langsung aja nanti chat ke admin Little Tutu atau bisa ke kontak person setelah ini. Nah, aku jelaskan dulu adminnya itu dibayarkan bertahap ya. 50% setelah pendaftaran kampus di-submit, berarti setelah daftar itu akan bayar biaya admin pertama dan setengahnya lagi dibayarkan setelah siswa diterima di kampus Taiwan. Nah, ada potongan spesial buat kamu kalau kamu adalah siswa di tempat les Little Tutu atau kamu subscriber dari Claudia Odiana, kamu bisa screenshot aja buktinya kamu siswa atau kamu subscriber dari YouTube Claudia Odiama, maka nanti kamu akan dapat harga spesial. Nah, biaya admin ini termasuk konsultasi dan pemilihan kampus, pengecekan dokumen, follow up dan proses pendaftaran kampus, bantu pencarian dormitori atau kos di luar kampus, pendampingan selama 1 tahun pertama siswa di Taiwan ya. Nah, biaya lainnya, ini di luar biaya admin yang pertama ya. Jadi biaya lainnya itu kalau misalnya kalian mau dibantu untuk terjemah dan legas dokumen, itu juga ada biayanya. Kemudian visa, medical check up, atau mau dibantu untuk melihat tiket pesawat, itu juga biayanya berbeda. Nah, biayanya ini bukan harga pasti, ini hanya kisaran aja. Jadi, eee, aslinya berapa itu nanti pada saat proses tagihannya berapa ya kalian bayar sesuai dengan tagihannya ya. Nah, kemudian juga, catatan untuk orang tua dan juga siswa, biaya di atas itu estimasi ya, dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, yang biaya ini biaya estimasi lainnya, dan siswa juga dapat mengurus dokumen mandiri. Jadi kalian, konsultasi dan proses keberangkatan dengan Little Tutu, dokumen kalian mau urus sendiri juga boleh. Nah, jika siswa mau dibantu untuk mengurusan dokumen dan visa bersama dengan pihak Little Tutu, maka nanti biayanya akan disesuaikan dengan biaya aktual selama proses pengurusan. Dan, Little Tutu juga menyediakan optional service, misalnya kalian mau pick up, airport, jadi misalnya kalian datang bersama dengan orang tua, tidak mau dijemput bareng dengan kampus, kita juga bisa bantu untuk jemput dari dari bandara mengantar ke kampus ya, bersama dengan orang tua kalian juga, atau kalian mau cari kosan di luar setelah 1 tahun pertama, itu juga bisa kita bantu carikan. Dan juga misalnya orang tua atau pendamping pengen ikut datang ngantar ke Taiwan, itu juga bisa kita bantu untuk pengaturan tiket pesawat dan hotelnya. Nah, berikut adalah kontak personnya, boleh dicatat, boleh di-screenshot. Ini adalah kontak person, bisa hubungin Lauser Claudia atau Lauser Carissa di nomor yang ada di layar, atau kalian yang mau belajar bahasa Mandarin dulu juga bisa datang aja ke ruko kita, tempat les kita di Little Tutu Titik Mandarin yang ada di Cikarang. Kita juga ada kelas online, bisa chat aja adminnya, tanyakan untuk belajar bahasa Mandarin online. Atau kalian mau datang onsite di Cikarang juga ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, boleh komen aja di bawah atau kalian langsung chat aja ke WhatsApp yang ada di layar ini juga boleh. Semangat ya yang mau belajar ke Taiwan. Yang penting dari sekarang kalau belum lulus SMA, belajar bahasa Mandarin dulu. Itu yang penting. Ciao, see you di Taiwan ya.